Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Saya lupa ingat. Gini, sehubungan dengan banyaknya orang yang mengaku yang keluar dari Islam masuk Kristen, saya jadi lupa namanya yang mana, yang Asma yang mana, yang Firna yang mana, saya bingung saya. Oke, saya ingat sekarang Asma yang ini orangnya. Saya dengar kemarin ke Asma mendapatkan persekusi dan ancaman-ancaman. Itu dilaporkan ke MUI. Dilaporkan ke MUI. Mana itu? Prosesnya kok aku dilapor. Aku bilang salahku apa ini? Penistaan agama bilangnya. Iya, inilah orang Islam itu. Apakah kemarin itu Edis, tolong beritahu aku karena aku tidak paham hukum, tapi betul-betul aku tidak ada maksud loh menjelekkan agama Muslim. Nggak ada maksud, tapi memang aku dari berhaji itu semua kan keberatan mereka aku sebut hajiku. Aku dari berhaji. Naik haji tahun berapa? 2014 naik haji. Gini ya, memang penistaan agama ini yang mendefinisikan menista itu ya orang Islam. Jadi makanya teman-teman, ketika ada orang Islam membahas tentang bagaimana dia meninggalkan agama Islam, didefinisikan menista. Karena hakimnya Islam. Minta pendapat sama MUI yang Islam juga. Jaksanya Islam. Ya gimana kayak gini bisa aja. Makanya aku sibuk terus WA, aku dituduh ini penistaan agama, disuruh tunggu panggilan. Aku bilang gimana ini? Ya. Aku penistaan kah? Yang mereka menuduhkan yang bagian penistaan yang mana? Semua yang diedis karena aku sebut-sebut aku dari haji, aku dari pesantren, tapi aku bilang itu namanya aku berbagi kesaksian karena di imanku sekarang. Aku tertawa itu karena itu spontan refleks gitu loh, karena aku juga penggemar Edis, terus naik di roomnya aku memberi kesaksianku kalau memang aku pernah berhaji dan maksudnya nggak boleh ya kalau kita bilang mengutarakan kalau tidak percaya lagi keyakinan yang kita dulu, karena pernah kan aku memang di lingkungan Muslim, aku lahir dari sana kan, itu aku utarakan, bukan pernah jadi santri, pernah naik haji, kemudian meninggalkan agama Islam, dulu percaya sama setan tidur di hidung, sekarang nggak percaya. Loh, di mana menistanya? Dia kan hanya berbagi. Karena aku tertawa kemarin Edis waktu aku di live itu, maksudku aku itu tertawa, maksudnya aku tertawa di diriku sendiri saat dulu aku begitu percaya dengan serius gitu loh. Sekarang itu secara logika kan percaya lagi. Iya, makanya ini saya bilang teman-teman, memang orang Islam ini teman-teman dari dulu kebiasaannya begitu. Makanya saya bilang agama Islam bertahan itu karena seperti itu. Asma, aku minta maaf Kak, aku tidak ada maksud. Nggak perlu minta maaf, nggak ada yang perlu minta maaf, karena yang Anda katakan itu semua itu merupakan ekspresi, merupakan hak kamu untuk mengutarakan apa yang pernah kamu alami dalam hidup kamu. Iya, bahwa dulu kamu percaya setan tidur di hidung, sekarang nggak percaya lagi. Tidak, tidak sebut hajinya orang. Aku tidak maksud merusak nama haji, tidak. Aku kan memberi kesaksian karena waktu aku pernah berhaji. Iya, saya pastikan itu tidak ada itu. Memang kalau ngomong orang Islam, memang apa saja jadi penistaan agama. Minta suara toa dikecilkan saja kalau ngomong sama orang Islam jadi penistaan agama. Gini, ini memang ada hukum kita ini, karena gini ya, untuk Komisi 3 ini DPR ini, yang nggak tahu nih Komisi 3 ini kerjanya ngapain aja. Gini ya, ada satu di dalam KUHAP kita yang bunyinya itu seperti ini: hakim tidak boleh mengadili satu perkara di mana terdakwanya itu memiliki ikatan keluarga. Nah, kenapa
Kenapa hakim tidak boleh mengadili perkara yang terdakwanya punya ikatan keluarga dengan hakim? Karena pasti putusannya itu tidak lagi objektif. Pasti putusannya itu sudah dipengaruhi oleh ikatan batin itu. Nah, dalam kasus undang-undang penistaan agama, bayangkan kalau terdakwanya dia menista agama yang dimiliki hakim, pasti ada tendensi. Makanya saya bilang, penistaan agama ini dibuang saja ke tong sampah. Dari mana jalan ceritanya seorang yang menista agama Islam terus diadili oleh hakim yang Islam? Udah gitu hakimnya kadrun lagi. Bayangin gitu. Udah pasti putusannya ya pasti membuat dia gimana? Pasti karena yang dinista agama si hakim itu. Hakim pasti punya ikatan, punya ada sesuatu keterkaitan dengan perkara itu. Gitu. Iya, kasihan. Aku dianggap tersesat, Le. Yang nentuin menista hakimnya ya Islam juga. Gitu loh. Jadi memang seperti itulah. Memang hukum kita ini memang sangat memprihatinkan. Memang di kertas ya, di buku itu bagus di buku. Tapi di prakteknya ya seperti itu, Asma. Tapi tenang saja, Asma. Tidak perlu. Jadi memang itu prosedurnya kalau aku ngomong kayak kemarin itu memang harus dilapor, iya. Iya, karena orang Islam itu mereka tidak punya lagi daya kekuatan untuk membela agamanya. Dari dulu orang Islam itu tidak kuat kalau berargumen, nggak kuat. Makanya mereka itu kuatnya langsung main demo, lomba pakai baju daster di Monas. Iya. Dan Iya, Kalau kamu bercerita tentang bagaimana dahulu kamu muslim, bagaimana dahulu kamu berhaji, bagaimana kamu dulu mempercayai hal-hal yang sekarang telah kamu sadar, maka itu kamu akan tersenyum. Semua orang gitu loh. Coba kita kadang-kadang menyadari kesalahan kita kan setelah kita lakukan kan, lalu kita ingat-ingat, kita senyum. Kita malu sendiri dengan kesalahan kita kan? Iya. Tertawa itu aku tertuju ke diri sendiri. Diri sendiri karena aku dulu percaya hal gitu. Iya, gitu. Iya. Bukan menertawakan, bukan mempermalukan, bukan aku yang mempermalukan mereka. Iya. Sama dulu waktu kita kecil, kita kan sering disuapin sama ibu kita kan, makan kan? Awas nanti kalau nggak makan nanti datang ular ya kan, atau datang apa gitu. Akhirnya kita makan, karena kita dulu susah makan kan. Setelah kita besar, kita tertawa, kita teringat betapa dahulu kita lugunya, betapa kita itu dahulu menjadi orang yang ya seperti itu. Namanya masih anak-anak, nggak tahu apa-apa. Nah di sini Asma itu dia telah berpindah, dan ketika dia pindah dia menyadari dulu, dia menertawakan dirinya yang dulu. Bagaimana Anda katakan itu menista? Tapi kalau Islam hakimnya itu bukan menista. Bukan cuma setahun, artinya pastilah banyak kesaksian hidupku yang aku bisa berbagi. Iya. Begitu. Ya itulah Asma, memang seperti itu. Boleh diutarakan. Makanya saya bilang begini, yang membuat Islam itu masih ada di muka bumi itu adalah yang seperti itu, Asma. Jadi Islam akan masih berdiri ketika masih ada pemerintah yang memegang pedang untuk membasmi penista agama Islam. Menurut pandangan mereka menista agama Islam. Tapi sebenarnya kan itu bukan menista. Seseorang yang mengemukakan pendapatnya tentang agama Islam, tentang agama Kristen, tentang agama apapun, itu nggak bisa dikatakan menista. Kecuali dia mengatakan hal yang fitnah. Contoh nih dibilang, Muhammad itu ya kerjanya dia tukang ngumpulin kaleng bekas. Nah itu kalau itu fitnah. Itu kan fitnah, itu nggak ada itu. Tapi kalau Muhammad bilang di hidung ada setan, ya memang benar. Kalau Muhammad bilang mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa-dosa, memang benar. Kalau Muhammad bilang dulu batu Hajar Aswad itu putih, kemudian akibat dosa-dosa manusia dia berubah jadi hitam, memang benar. Dan dulu aku percaya, iya. Jadi itulah kita bersuara ya. Tapi bagaimanapun ya sekarang itu udah ada kekuatan internet, kekuatan. Jadi tidak ada lagi mereka walaupun di ada penistaan agama segala macam, kita masih tetap bersuara nih dari media sosial. Dan ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Gitu. Iya, setiap orang yang haus akan kebenaran. Setiap orang yang haus. Gimana? Aku senang dengar Edis di sini belajar. Di saat ada yang disampaikan, aku teringat lagi. Oh iya, aku dulu tahu hal itu.
mengingatkan pada peristiwa-peristiwa masa lalu belajar Islam dulu kan? Iya. Kayak tadi waktu aku dengarnya cicak. Oh iya, dulu waktu aku di sana aku dengar, iya. Cicak, bunuh cicak dapat pahala 100. Memang kan Muhammad ini kan pedagang, jadi ya mirip-mirip dengan pedagang. Kalau gini pahalanya 100, kalau gini pahalanya 70. Kalau rambut wanita kelihatan nanti dibakar 70 tahun. Jangan, nanti aku tertawa. Ini tidak ada siaran ulang lagi nanti kan. Jangan ya, nanti aku ini saya kasih tahu Asma. Gini Asma, inilah juga yang saya bilang, ini seperti ya dua sisi mata uang. Gini, di dunia media sosial ini banyak sekali pemburu konten. Jadi para pemburu konten ini, mereka akan mengejar konten-konten terbaru, karena konten-konten itu menghasilkan iklan, dan iklan itu menghasilkan uang. Jadi banyak orang yang kita tidak pernah tahu identitasnya, dia tidak pernah bersuara di publik, tetapi dia mengambil konten-konten kita ini dan menguploadnya. Tapi itu pun tidak saya salahkan. Justru dengan bantuan mereka, ini makin menyebar. Cuman ini masalahnya, banyak yang orang tidak tahu. Kita yang ada di dalam konten tersebut yang dicari polisi, sedangkan kita tidak dapat iklannya. Itu saya alami. Dulu sebelum 6 bulan yang lalu, itu video-video saya, konten-konten saya diambil semuanya dengan orang-orang. Ini saja aku kaget. Nanti teman beritahu. Tahu sudah viral kan? Pulang dari gereja, iya ada yang posting kamu di Facebook lah, di YouTube. Iya. Ini dicari, ini orang. Kok aku dicari? Tapi nggak apa-apa lah, tenang saja Asma. Memang seperti itu dunia media sosial ini, ya. Saya saja pemilih konten saya ini, itu saya tidak dapat iklan. Saya baru dapat email dari YouTube. Anda tidak mengaktifkan iklan Anda lebih daripada 6 bulan, sehingga AdSense Anda dicabut. Udah dicabut AdSense saya. Seperti itu. Tapi tetap saja Tuhan itu baik. Selalu saja ada cara begitu loh. Makanya teman-teman pada ngomong kan, Bang, abang itu berapologet seperti ini, tidak ada iklannya, videonya diambil orang, terus YouTube Anda sendiri nggak ada iklannya. Udah, bilang aja sama penontonmu itu, suruh Galang bikin rumah apologet. Nah itulah asal muasalnya. Ceritanya seperti itu. Seperti itu. Aku ingin sih supaya tidak terganggu. Aku bilang aku nggak mau ribut. Aku ingin lebih belajar di sini tentang Yesus. Andai aku masih ada kemampuan macam mendalami Alkitab, belajar kayak sekolah gitu. Karena aku kan tidak dari kecil tidak ada sekolah minggu. Aku sangat ingin kalau bisa aku jadi penginjil. Ya. Tapi tenang saja Asma ya. Artinya begini, kalau Anda sampai gara-gara kasus ini Anda sampai berhadapan dengan hukum, ya itu nanti akan semakin membuat agama Islam itu ada di layar tancap sebagai agama yang sangat lemah, agama yang sikit-sikit penistaan agama, agama yang sudah tidak punya lagi kemampuan untuk membantah argumen. Aku curhat di Bang JNC Nurat, ya dia bantu kasih solusi. Aku sampaikan. Iya. Timnya Edis ya. Iya. Oh, udah sampai ke media asing, udah sampai. Wajah Islam di Indonesia itu sudah sampai ke media asing. Sudah sampai. Jadi bagaimana seseorang yang mengemukakan pendapatnya tentang agama Islam, mengutarakan argumen-argumennya tentang agama Islam, bukannya dijawab sama orang Islam. Orang Islam memang nggak bisa jawab karena nggak ada jawaban, nggak. Tapi dipenjarakan. Nggak mau lah aku di penjara. Ya, Maksudnya tapi tenang saja, Asma. Aku ulang-ulang videoku. Aku cuma bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Kok tiba-tiba aku diributkan. Sedangkan aku simak-simak kok banyak yang menjelekkan agama. Kayak tadi aku ada lihat macam dituduh-tuduhnya Tuhannya kita, Tuhan Yesus, ke seks-seks segala. Otaknya semua. Padahal sudah saya bilang itu. Kalau mereka bilang begitu, itu nggak ada dalilnya. Mereka kan sering mengatakan, lihat tuh Yesus menganu-nganu keledai katanya. Memang orang Islam kan memang otaknya udah kotor. Tapi saya bisa membuktikan bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Muhammad itu sanggup menggilir istri-istrinya dalam 1 hari. Dan dikatakan dia memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Itu ada hadisnya. Dan seorang pendebat yang berdebat dengan saya membahas itu. Iya, ada seorang pendebat Muslim.
Dia berdebat dengan saya soal itu. Soal apakah Muhammad itu seorang raja SEX. Ada, dan dia akui itu. Dia mengakui bahwa Muhammad seorang raja. Ini saya susah ini sudah. Mumpung belum banyak yang nonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Satu. Saya sudah mengakui kemarin kan? Nah, Ini loh. dia sudah mengakui kemarin. Habis itu dia disidang sama Juma, sama Nora. Rashid, sini kamu. Kenapa kamu kemarin mengatakan begini-begini? Sidang dia. Begitu. Saya bahkan sudah pernah menantang kemarin itu. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan satu manusia di bawah kolong langit ini yang sanggup menggilir 11 wanita dalam satu hari, siapa orangnya? Gak ada mereka yang sanggup, cuman Muhammad. Makanya hadisnya berkata, Muhammad diberikan kekuatan seksual dengan setara 30 laki-laki. Saya bilang sama Rashid, Sid, gimana Sid kalau nabimu dipajang di obat kuat? Nah, dia langsung marah. Marah. Gimana? Loh, bagaimana tidak dikatakan Muhammad sebagai pria yang tangguh? Dia memiliki kekuatan setara 30 pria. Makanya saya bilang sama Rashid, bagaimana kalau lebih cocok ini ditempel di obat kuat? Rashid nggak mau. Gimana? Seperti itu, Asma. Jadi maksud saya begini, artinya walaupun saya akui memang bahasa saya itu ada sedikit sarkas, ada sedikit kata-kata yang sedikit dalam tanda kutip menertawakan, tapi kan ada dasarnya gitu loh. Masa cuma orang Islam doang yang boleh menertawakan? Karena apa? Di channel-channel umat Islam, bagaimana mereka ketika membahas agama Kristen, mereka menertawa-tawakan. Masa saya nggak boleh menertawakan? Gimana? Ketika Abdul Somad membahas di dalam salib ada jin kafir, coba lihat videonya Abdul Somad. Bagaimana dia katakan? Gimana itu kepalanya? Kepalanya begini atau begini? Haleluya. Katanya coba seperti itu. Coba gimana? Walaupun itu tidak ada, tapi mereka kan membuat sebuah hal yang menertawakan. Kalau saya kan, saya benar-benar serius. Betul kan Muhammad itu pria kuat dalam urusan seksual? Betul, diakui. Bagaimana kalau misalnya dibuat obat kuat merek Muhammad? Kan memang terbukti memang Muhammad pria yang kuat dalam hubungan seksual. Gimana sih? Bahkan Muhammad menjanjikan katanya burung pria 70 tahun berdirinya. Makanya saya sarankan, bikinlah pabrik obat kuat dari Arab. Cap Muhammad. Gimana sih? Iya. Ya oke. Yang penting aku sudah sampaikan kalau aku tidak ada maksud. Tidak ada maksud. Iya. Jangan aku ingin belajar, jangan dipersulit ini kemana-mana. Ya, tenang saja, tidak mengapa itu, tenang saja. Oke, begitu ya Asma ya. Ya oke, ya makasih banyak. Oke, sama-sama Asma. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya, silakan yuk. Silakan yang muslim-muslim kalau mau mengajukan permintaan naik silakan ya. Kita kasih naik ada Brida Helen. Oke, Brida Helen. Coba Brida. Ya, Brida Helen. Ya, halo Brida Helen. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Malaysia ke? Malaysia. Saya Indonesia, Bang. Lagi di Malaysia. Oh, Indonesia lagi di Malaysia. Bagaimana Brida Helen? Apakah Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Saya Muslim, Bang. Muslim. Sampai sekarang masih muslim? Sampai sekarang sudah 2 kali ke gereja. 2 kali ke gereja. Saudara-saudara. Ya, gimana?
Tolong bisakah Anda berbagi mengenai kisah hidup Anda? Tapi di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh. Anda Aku jadi mau ngomong Bang ya, tapi sebetulnya aku takut. Aku mau nggak ngomong apa-apa. tapi udah gemeteran. Yang penting bahasanya jangan terlalu, tahu kan orang Islam kan tukang marah-marah. Iya. Gini, di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh ya, Kak Brida. Di sini tidak boleh ngaku-ngaku. Coba, Anda menjadi Islam sudah berapa lama? Dari lahir kah? Dari lahir. Dari lahir Saya puasa. Oke. Dari lahir. Coba Orang tua kalau semua memang Anda Islam dulu, berarti Anda ingatlah doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat. Iya. Coba. Mau bacaan doa. Terserah yang Sama mana ya. aja, yang Anda ingat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur makabir. Kala sopa ta'lamun summa kala sopa ta'lamun. Kala lau ta'lamun na ilmal yakin la tarawun al jahin. Summa la tusalun yauma izin andinain. Sah. Iya, gimana? Ini makin banyak saja setiap hari. Setiap hari sekarang sudah mulai bersuara orang-orang yang meninggalkan agamanya Muhammad. Coba Kak Brida, bagaimana ini Ya. Kak Brida ceritanya kok bisa dari pengikut Muhammad terus sekarang ke gereja? Silakan. Nah, gini Bang ya. Tapi bahasanya yang bagus ya, Sebenarnya- nanti marah ya, nanti. sebenarnya ini bukan karena aku ikut dengar abang ini baru loh, baru berapa minggu ini loh. Sebelumnya aku sebenarnya dari kecil dari masa-masa SD gitu, SMP, SMA itu berproses saya itu diawali dengan hal seperti misalnya kita ada acara pesantren kilat misal di sekolah dulu ya. Nah, suka mengundang penceramah dari luar, dari mana-mana lah. Setiap ceramah selalu menjelekkan agama yang selalu fokusnya ke Kristen. Nggak pernah agama lain ya, Hindu, Buddha, apa nggak pernah Kristen. Jadi awalnya seperti mendoktrin kita untuk membenci gitu. Tapi aku jadi nggak respect, kok begini, kok Ustadz ngajarin kok begini gitu kan. Tapi yang namanya orang Ustadz lagi kan, kita pun harus percaya ya, sudah terima. Tapi hati menolak, tapi ya dengar aja lah, masuk gitu. Terus guru agama saya dulu pernah, mudah-mudahan gak ada di sini ya, waktu SD, dia mengajarkan tentang riba. Tapi ternyata di luar aku tahu, dapat info dari orang tua saya, ternyata guru agama itu tukang pinjam duit riba, tukang minjemin orang duit riba, supaya orang yang ya apa ya istilahnya, ya bandarnya lah minjemin gitu ya. Nah itu, jadi nggak respect juga. Teorinya lumayan waktu ngajar, pas kok begitu sih, udah, oke lah lewat. Mungkin ya namanya manusia, mungkin pasti ngajarin baik, tapi prakteknya mereka belum tentu mampu. Iya. Kemudian ada lingkungan saya lah ya, di ini waktu saya pernah di Indonesia pernah ngajar jadi guru honor. Di situ saya itu mungkin dari seluruh guru yang lainnya tuh pakai jilbab syar'i panjang-panjang semuanya. Sedangkan aku Islam tapi aku sendiri yang nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, seolah-olah ngajar tapi gaya-gaya sekretaris itu, jadi nggak pendek juga sih, di bawah dengkul juga. Tapi dicemooh sama guru lain. Tolong udah pakai baju yang rapi sedikit katanya. Ah, emang aku nggak pakai baju tau. Ada rasa kayak mengintervensi diri aku ya. Maksud aku, aku dulu zaman waktu jadi guru, bukan sekarang. Aku dulu pernah juga jadi guru honor waktu aku masa aku kuliah. Dan nggak ada guru-guru zaman dulu sibuk pakai jilbab semuanya, dan masih diterima aku nggak pakai jilbab. Kok di sini pada jadi tiba-tiba jadi muslimah semua gitu kan? Jadi aku merasa terganggu karena aku waktu itu merasa berbeda sendiri, seolah aku sebagai guru yang mencontohkan tidak baik kepada anak murid. Oke, aku berjilbab, jilbab syar'i juga panjang, dan aku kerepotan dengan jilbab ikut-ikutan orang kayak gitu. Hati aku sebenarnya itu udah kita nyangkut di motor Bang, itu Spionnya juga apa, absennya ketutup gitu ya. Kita sen ke kiri, nggak ada lampunya, yang belakang nggak lihat. di badannya besar. Setiap aku mau pakai jilbab mesti ikut-ikutan orang panjang-panjang kayak gitu. Sudah pakai dalemannya, ada jilbabnya, bukan harganya murah, mahal semua. Kok jadi ribet kali, kok jadi mahal aku gitu kan. Dan juga aku tengok guru-guru itu yang jilbab, walaupun jilbab banyak, yang namanya ngerumpi di kantor itu. Tetap saja. Aku kayaknya bukan muslim kayak orang yang alim-alim amat, tapi nggak gitu. Menurut aku ya gitu. Jadi aku pikir, ini yang bagaimana sih muslim yang sebenarnya ini? Ada lagi membenci anjing kayak teman aku, sok-sokan membenci anjing sampai anjing dilempari. Aku yang teriak-teriak gitu kan, jangan sampai berantem sama dia. Jadi seolah-olah melempar anjing, dia masuk surga. Alah, Ya karena masuk surga. ini hewan yang haram gitu kan. Iya. Jelmaan setan Jadi kata aku Muhammad. banyak hal yang aku tidak cocok. Ini masalah ini apa? Hah? Kata Muhammad, anjing hitam itu jelmaan Nah, terus setan. lagi sampai kadang kan ada kejadian yang masalah, ada dunia politik dulu, Bapak Gubernur yang didemo oleh satu iya. Indonesia Anies. dari orang-orang berbaju putih-putih. Itu Caster. di masjid, sampai sudah rumah saya dekat masjid, dikumandangin pula di masjid. Ini semuanya nanti berkumpul kita ke Jakarta, mau masalah penistaan agama. Langsung mikir, ini masjid buat apa
apa kok tahu nggak masalahnya di dunia politik kayak apa, kok tiba-tiba heboh kayak gini. Nah, jadi banyak hal yang aku kebingungan. Ini agama ngajarin ke arahnya mana sih? Letak kebaikannya itu di mana? Sembahyang jadi kalau ke sembahyang 5 waktu yang nggak tahu bacaannya ke hati apa enggak, cuma kayak sebuah gerakan-gerakan aja tapi nggak ke hati, menurut aku merasa sudah Islam banget gitu, sudah merasa Islam banget karena itu kayaknya standar ukurannya. Yang aku tidak sehebat mereka gitu, kayaknya aku nih dipandang sebelah mata, tapi kayaknya hati aku nggak sekecil kalian deh, rasanya nggak berpikir sebelah mata dengan orang beragama berbeda. Apalagi dulu bang, aku pernah posisi di bawah posisi yang sangat apa ya, di titik terendah. Pernah aku di posisi titik terendah. Dan yang menjatuhkan aku dan memanfaatkan aku yang di titik terendah itu justru orang-orang di sekitar aku yang non muslim. Dan yang mengangkat aku waktu itu yang masih menjaga keadaan aku itu justru orang yang non muslim semua. Sampai aku didoakan jarak jauh dengan dengan ya bacaan ini ya umat Kristen lah. Tapi aku terima aja begitu, aku terima. Sampai aku bingung, aduh baru aku mau hijrah pakai jilbab syar'i kok aku didoain pakai ini, kemana ini? Sampai akhirnya aku nonton Buya Sakur. Nah Buya Sakur, mataku mulai aku agak terbuka sedikit. Oh ternyata memang ada keanehan. Ternyata keanehan aku lagi kecil itu bukan karena aku yang pemalas beragama atau aku yang aneh atau memang ternyata memang ada yang aneh. Cuma aku nggak ngomong ke keluarga. Aku setiap berdebat sama saudara, aku selalu terpojok gitu. Nah, aku selalu terpojok karena dia menang lebih alim lah gitu kan. Jadi aku posisinya ya lebih banyak sakit hati kalau berdebat dengan saudara gitu kan. Nah itu makanya Buya Sakur membuat aku sedikit terbuka banyak hal-hal yang ternyata ini. Kemudian aku nonton lagi Abu Marlum, Syarif Karim, nah Quraish Shihab. Itu orang-orang yang respect terhadap agama lain dan bisa ada keseimbangan lah terhadap agama lain, tidak bocokkan kalau aku lihat. Kalau tak tahu kalau abang, tapi kalau aku pandang seperti itu. Nah terus lagi ada lagi ustazah, ada perempuan yang dia bukan ahli sih, dia cukup mempelajari agama Islam, dia berjilbab ibu itu, saya lupa namanya siapa. Nah itu pun dia menjelaskan banyak hal-hal yang sebenarnya di dalam ajaran sendiri agama Islam sendiri banyak menekan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu aturan. Kemudian terakhir abangnya sering seliuran di beranda aku, cuma aku nggak peduli dulu apa orang-orang di debat-debat agama, nggak ada ujungnya nanti mereka ini gitu. Tapi nggak tahu di video mana akhirnya aku ketemu, oh ternyata ini dah. Akhirnya aku nonton terus, di situ baru udah deh positif, gua pindah. Daripada gua rusaknya awet nanti nggak tahu arahnya kemana. Saya seperti orang yang beragama Islam, tapi gua membenci agama gua sendiri. Bukan membenci ya, tidak respect terhadap agama gua sendiri. Gimana gitu. Selalu setiap berdebat menyalahkan ajaran yang diajarkan ustadz ini. Akhirnya aku bukan membenci, tidak respect terhadap banyak ulama. Itu jelek juga menurut aku. Jadi aku seperti Islam yang munafik gitu kan. Islam yang munafik, jadi Islam yang tidak sejalan dengan ini. Makanya aku pikir aku bukan nekat, tapi ini sudah aku pikirkan. Aku sudah nangis beberapa hari untuk pindah ini. Aku yakinkan diriku. Akhirnya aku cari teman aku yang non muslim. Di sini sulit sekali ya, banyak teman aku muslim semua. Akhirnya aku jumpa teman aku, tapi dia di kota lain. Aku bilang sama dia, aku ceritakan semuanya gini. Kamu tolong bantu aku mau ke gereja. Dibantunya. Akhirnya kita dibantunya, aku sudah mulai pergi gereja dan aku ngomong sama ada pengurus gereja, belum tahu namanya apa, tapi nomor telepon aku udah catatnya. Jadi setiap ada kegiatan gereja apa-apa tuh dia call saya dan disuruh kayak hari Selasa ini saya pun dipanggil ke sana untuk ikutin acara di sana, apa-apa semuanya. Saya masih belajar bang, jadi belum tahu. Kalau abang apa-apa bertahap lah. Membimbing saya tuh, kalau abang ada waktu membimbing saya. Banyak forum-forum gini. Ada banyak forum-forum Kristen, apalagi yang wanita-wanita begitu. Ada kok di channel-channel TikTok juga ada begitu, berbagi cerita sama dia. Ada tuh salah satu channel itu namanya Yuli. Yuli. Ngobrol, iya. Tapi ini nggak tahu ya teman-teman aku di Indonesia ada yang nonton apa enggak ke saya. Mungkin kalau ada yang nonton kaget, aku juga ya pasti nanti suatu saat pasti ada nanti satu saat. Ya, belum cerita sama keluarga dan aku yakin saya tidak mau cerita biarlah terbuka dengan sendirinya, karena untuk memberitahu juga akan menjadi pertentangan. Toh aku di sini juga hidup sendiri, begitu aku susah pun aku sendiri yang bangkit, diriku terjatuh di titik terendah pun aku bangkit sendiri. Nah, jadi aku pikir udahlah, keluarga mau membuang pun tidak masalah. Kalau mereka menghormati saya untuk menerima perbedaan dan tidak perlu berdebat, ya udah aman, kita masih bersama berkeluarga. Kalau dibuang tidak masalah, saya sudah terbiasa sendiri ke beberapa negara, jadi nggak masalah. Mantap. Oke. Hanya itu Kak Brida? Iya bang. Oke. Saya menanggapi ini ya, masalah jilbab dan masalah riba ya gini. Iya. Jadi dulu
Saya nggak tahu Kak Brida ini kelahiran tahun berapa. Tapi dulu di zaman saya sekolah, di zaman tahun taruhlah tahun di bawah tahun 2000-an, itu belum ada orang berjilbab. Nggak ada. Fenomena atau wabah berjilbab itu baru ada tahun 2015 ke sini. Iya, dan fashionnya semakin meningkat, fashion baju syari panjang-panjang itu. Iya. Jadi ya siapa? Jadi kalau kita telusuri, siapa yang gembar-gembor wajib jilbab, ternyata penjual jilbab. Iya. Coba tuh bayangin. Sepeda motor didesain untuk dinaiki dengan kelihatan lampu sennya, betul nggak? Nah, tapi kalau orang Islam, apalagi jilbab syar'i yang panjang berjuntai-juntai, sampai ketutup spionnya, makin ketutup spionnya, makin syar'i, makin masuk surga. Iya, karena makin cepat ketabrak. Gimana? Lu gimana? Jadi maksud saya begini, teman-teman. Kalian pasti pernah lihat ibu-ibu yang pakai jilbab yang sampai panjang-panjang banget begitu, sampai diseret-seret buat ngelap juga, buat nganyap lantai. Coba teman-teman mikir, gini loh, keimanan seseorang itu tidak dipengaruhi dengan yang namanya pakaian. Gitu loh, apakah makin panjang jilbabmu makin besar imanmu? Yang ada, makin besar jilbabmu, makin panjang jilbabmu, makin terbuka kesempatan kau maling di Alfamart. Nah, ini berapa banyak kasus ibu-ibu bagaimana mereka nilep tuh, masuk semua ke dalam perutnya, itu makin besar jilbabnya, masuk susu, masuk energen, masuk semua ke perutnya. Itu apakah itu? Coba, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil? Coba, janganlah kamu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan seperti alim ulama itu. Mereka senang berdiri di pinggir-pinggir jalan dengan jubahnya yang berjumbai panjang-panjang. Ya, dengan apa namanya ini? Yang bulat gede-gede itu, yang sebesar pohon kelapa, buah kelapa itu. Nah, pasti seperti itu. Iya. Yang diajarkan Yesus memang bertolak belakang sama sekali. Makanya Tuhan itu tidak melihat baju. Tuhan itu melihat hati kita. Jadi ya, saya masuk pertama kali di lingkungan gereja juga memang lain ya rasanya ya. Saya rasakan perbedaannya di lingkungan. Artinya begini, yang penting itu sopan saja. Ya, berpakaian sopan. Nggak perlu pakaian Anda harus berjunta apa sampai buat ngelapanmu gitu. Masuk surga gitu. Kalau bajunya begitu, kalau terus bajunya ini terus nggak masuk surga, bukan seperti itu. Lagian sikap yang agak mengintervensi terus kayak memojokkan itu kan membuat apa ya, kita tuh juga tidak suka digituin. Jadi merasa lu cari kekurangan gue seolah gue bukan muslim yang baik, kau juga bisa saya protes, tapi aku nggak ada mengkritik orang gitu. Tapi gini ya Kak Brida, sebenarnya sejarah jilbab itu sebenarnya dulu itu seragam, mohon maaf tuh, seragam BAB. Iya. Jadi suatu ketika di dalam riwayat, jadi Umar bin Khattab itu melihat istri-istri Muhammad itu pergi dari tempat BAB. Lalu Umar bin Khattab itu memberikan saran, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dikasih hijab? Akhirnya turunlah ayat jilbab. Jadi ayat jilbab itu adalah ide atau apa namanya, kemauan daripada Umar bin Khattab. Belum pernah dengar hadis itu? Situ. Nggak tertarik juga, mau cari-cari juga, saya sudah pusing dengan keadaan real yang di depan mata aja udah bertentangan, jadi untuk apa aku mau cari-cari? Yang udah didengar aja banyak aku nggak terima. Ya, jadi Umar bin Khattab itu pernah berkata dalam sebuah hadis nih ya. Saya akan tunjukkan ini sedikit saja. Kalau Kak Brida kan memang sudah tidak ini ya. Nih, saya katakan untuk menunjukkan kepada penonton yang lain ya Kak Brida ya, karena penonton yang lain ini kan menganggap saya ini katanya ngada-ngada atau bohong-bohong, ngadi-ngadi. Nih saya tunjukkan hadisnya ya. Nih dan dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah, yaitu yang bernama Abu Bakar. Nah sebentar ya, dari Umar bin Khattab ya, sebentar nih. Saya bacakan keutamaan dari Umar ibn Khattab ya. Apa di sini keutamaannya? Perhatikan. Dia ini adalah salah satu pencetus ayat jilbab. Jadi idenya Umar. Ya. Ide Umar lah. Sebentar, saya tunjukkan dulu ya.
Bentar. Nih, kita tunjukkan ya hadisnya. Bentar. Keutamaan dari Umar bin Khattab. Sebentar, saya kasih hadisnya saja langsung ya. Hadis Umar bin Khattab. Sebentar. Nah ini mengenai hijab ya. Al-Bukhari menyebutkan dengan mengacu kepada Aisyah mengatakan, Umar berkata kepada Rasulullah, ya, pasangkan hijablah untuk istri-istrimu. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Pertama nggak dilakukan sama Muhammad, ya. Ketika itu istri-istri Nabi malam-malam pergi ke tempat BAB. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat Saudah binti Zam'ah, sosok perempuan yang ini tinggi. Maka kata Umar, saya mengenal Anda, Saudah. Harapannya supaya memakai hijab. Maka Allah menurunkan ayat hijab. Nih idenya Umar. Jadi idenya Umar diambil oleh Allah. Allah setuju pada ide Umar. Makanya dalam sebuah hadis pernah, ini ide tukang fashion jilbab. Seperti itu. Terus mengenai riba ya. Kadang-kadang orang Islam ini kalau ngomong riba otaknya nggak pernah dipakai. Gini, riba itu apa sih? Definisi riba itu artinya kelebihan. Contoh nih, contoh. Kita beli HP harga 1.000, kita jual 1.200. Nah yang 200 itu disebut riba. Riba itu artinya kelebihan. Nah di dalam Bible itu berbicara mengenai riba. Riba itu tidak boleh diambil dari orang miskin. Ya, janganlah kamu mengambil riba dari orang miskin. Bukan tidak boleh mengambil riba. Setiap perdagangan itu harus ada riba. Kalau nggak ada riba ya nggak jalan. Terima kasih aja. Masa memang ngucapin terima kasih nggak bisa. Contoh, kamu mau tempat kerja, oke? Kamu diterima, oke? Kamu nggak punya motor, nggak punya kendaraan, terus kamu diterima kerja di terus kamu naik Gojek. Kalau kamu naik Gojek, kamu bayar sekian-sekian. Sementara jelas-jelas kamu perlu motor untuk kamu gerak ke sana ke sini, karena pasti tujuan bergerakmu itu nggak cuma tempat kerja. Pasti suatu saat kamu pergi ke warung, suatu saat kamu pergi ke sini, pasti kamu perlu yang namanya sepeda motor. Maka ada yang namanya kredit untuk cicilan sepeda motor. Masa nggak ada bunganya? Ya harus ada ya. Dari mana jalan ceritanya? Nggak ada, harus ada. Makanya sekarang muncullah bank-bank syariah. Ayo ke sini, tidak ada riba. Ngomongnya doang nggak ada riba, ternyata ya sama aja. Tetap aja ada, Piang. Kalau nggak ada untungnya, banknya tutup, bangkrut. Gimana? Makanya kadang-kadang Islam itu mencomot sesuatu, tetapi dia mencomotnya tidak lengkap. Akhirnya apa? Akhirnya kacau balau ajaran agama Islam. Saya kasih contoh. Itu masalah riba ya. Bible itu berbicara bahwa jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Jadi kalau orang udah susah, udah nggak punya apa-apa, kamu pinjemin duit, kamu mintain lagi bunga, itu orang seperti itu yang dikutuk di dalam Bible itu. Makanya terkutuk orang yang mengambil riba dari orang miskin. Bukan kita nggak boleh ngambil riba, boleh, tetapi kita jangan ngambil dari orang miskin. Nah, orang Islam mengambil ayat itu, jangan mengambil riba titik, akhirnya jadi bencana. Ya, karena sudah haram kalau ngambil riba, tapi malah banyak mengajukan SK mereka ke bank. Nih, akhirnya muncul bank yang dalam tanda kutip ini anti riba. Nggak ada bank yang nggak ngambil untung, Peang. Bank itu kalau nggak ngambil untung 5 hari lagi dia tutup. Nah, Anda itu. Jadi begini, salah satu juga contoh mengenai haram dan halal makanan. Sebenarnya nggak ada konsep haram dan halal dalam Bible, tapi mengenai tahor dan tame, ya, yang bersih dan yang kotor. Nah, agama Islam karena dia lihat orang Yahudi nggak makan babi, muncullah ayat jangan makan babi. Lupa dia, kecoa juga nggak boleh. Akhirnya umat Islam harus membuat kitab sampingan. Apa itu kitab sampingan? Kitab hadis. Karena gini, karena Muhammad kan ngeliatin orang Yahudi, diliatinlah orang Yahudi. Orang Yahudi nggak makan babi nih. Wah, berarti muncullah ayat jangan kamu makan babi. Nah, dia nggak lihat ternyata bunyinya itu bukan jangan makan babi. Jangan kamu makan binatang yang
Satu, tidak bermamah biak dan juga tidak berkuku belah. Jadi bukan cuma babi di situ, ternyata onta juga masuk. Itu loh, ternyata Muhammad makan onta. Makanya saya bilang akibat nyolong, tapi nyolongnya cuman separuh. Jadi kayak gitu. Akhirnya tikus boleh nggak dimakan? Bingung. Kecoa boleh nggak dimakan? Bingung. Akhirnya dibuatlah kitab sampingan, kitab di luar Al-Quran. Oh, hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Kenapa? Allah lupa itu nulis di Quran bahwa hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Saya menghabiskan waktu saya mempelajari mendalami agama Islam itu 13 tahun. Jadi saya tahu persis agama Islam itu kayak apa. Dari mana munculnya begitu. Dan satu lagi ini Bang, seperti haji itu ya. Aduh, ini mungkin takut jadi ini ya pro kontra kalau saya ngomong ini. Kan kalau di masjid kita tuh dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata pas di Makkah sana kan itu berbaur Bang. Sampai mencium Hajar Aswad itu sampai tabrak-tabrakan, dempet-dempetan gitu. Akhirnya ada banyak, aku lihat ada di situ yang diekspos ada pelecehan-pelecehan juga. Ya namanya negara lain badannya lebih besar kan. Nah, di situ aku tanya apa artinya pemisahan di masjid sedangkan di sana dibaurkan? Apa maksudnya? Iya, itulah makanya kalau makanya saya bilang iya. Jadi makanya saya bilang ketika kita menggunakan akal kita, nalar sehat kita, itu pasti orang itu tidak akan lama-lama untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam. Nih ya, saya akan bukakan mengenai masalah haji ya. Nih, saya akan bacakan bencana haji itu bencana yang terjadi terus-menerus. Saya akan tunjukkan bagaimana tragedi haji ya. Nih, kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 125 dijadikannya tempat itu tempat yang aman menurut Al-Quran, tapi ternyata tempat itu malah tempat bencana. Nih, saya akan bacakan bagaimana haji itu adalah ritual keagamaan Islam yang paling banyak memakan korban jiwa. Perhatikan nih ya. Saya akan bacakan ini daftar riwayat ya, daftar riwayat bagaimana bencana-bencana haji yang terjadi. Nih, 2 Juli 1990, sebuah desak-desakan di sebuah terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Ma'asim yang terbentang dari Mekah menuju Mina dan dataran Arafat berujung pada kematian 1426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat lempar jumroh. 9 April 98, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati. 180 luka-luka. 5 Maret 2021, 35 terinjak-injak. 11 Februari 2003, ritual lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 250 peziarah siawat. Ini terus 2006 desak-desakan nih. Terus ini makan korban jiwa terus ini ritual haji nih. 24 September 2015, 2236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Nih, ini kebakaran nih. Ya. Nih, 340 tewas. Belum lagi yang keren, yang kemarin tahu yang keren jatuh? Nih. Nih, kekerasan, protes dan kekerasan nih, pengepungan Makkah nih. Oleh apa nih? Nih lihat nih, ada semua nih. 942 karavan haji nih kembali nih. Nah, terus banyak sekali nih kejadian-kejadian haji itu. Mereka bangga tapi Bang, karena mereka menganggap itu syahid. Iya. Padahal di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa nih, saya tunjukkan ayatnya, bahwa Masjidil Haram itu tempat yang aman menurut Allah. Nih saya bacakan Al-Baqarah ayat 125. Ya. Makanya sebenarnya kita akan berhenti percaya Quran kalau kita menggunakan nalar kita. Perhatikan. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Perhatikan nih. Nih, tempat yang aman. Tempat yang aman dan dijadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat dan seterusnya. Ini tempat yang aman. Nyatanya Masjidil Haram itu menjadi tempat yang tidak aman. Copet, pelecehan seksual, injek-injekan. Berapa banyak orang meninggal? Bagaimana Anda katakan ini tempat yang aman? Kan itu viral tuh, yang perempuan yang sampai nangis-nangis itu. Saya kira di Baitullah ini orang-orang, ternyata saya dilecehkan. Ada itu. Jadi ini salah satu platform atau media kita untuk bersuara begitu.
Boleh nanti kapan-kapan kalau ada muslimah-muslimah yang lain atau yang laki juga, yang laki-laki juga muslim-muslimah, boleh datang kemari cerita bagaimana perjalanan hidup Anda meninggalkan agama Islam. Seperti itu. Jangan Sama takut. juga, tapi saya di umur sekarang saya masuk ke 48 lagi. Gimana? Baru saya memantapkan diri ya di usia 48 ini, baru saya 47 masuk 48 baru memutuskan untuk aku ambil keputusan. Karena di dalam tapi agama Islam ini juga pintar, Bang. Dia apabila kita mati dalam keadaan berpindah agama, itu pun hal yang tidak baik. Itu nakut-nakutin. Kita Islam terus kita murtad, itu pun kita ada sanksi sosial, ada kayak suatu hukuman. Banyak sekali hal yang nakut-nakutin itu yang membuat kita tuh sepertinya sudah posisi di Islam, kita tuh udah dikunci itu. Iya. Nah, jadi makanya ini salah satu ini tugas ini adalah untuk supaya orang itu sadar bahwa itu adalah salah satu daya upaya untuk membuat kamu tidak berani berpikir. Itu buat nakut-nakutin. Gitu. Iya. Banyak hal sih yang buat aku tuh bertolak belakang sampai aku ambil kesimpulan mau dibawa kemana arahnya aku beragama ini. Apa kan berpuasa, sholat. Saya tengok ada teman saya ngedrak, kuat banget setiap malam ngedrak minum. Tapi dia Ya, sholat orang juga, Islam jadi itu, orang Islam obatnya itu. belum habis dia sembahyang. Iya, memang itu. Makanya Ini tidak orang tidak ada satu kajian ilmiah yang membuktikan bahwa jika Anda menggerak-gerakkan tangan Anda begini dan begitu, lalu kemudian Anda membuat tingkah laku Anda itu jadi baik, itu tidak membuktikan apa. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu mementingkan yang namanya ritual gerakan-gerakan badan. Kalau nggak gini atau begini, nanti nggak sah, sholatnya batal. Ditanya juga Islam, kenapa begini tangannya? Nggak tahu. Coba tanya orang Islam, kenapa tangannya begini? Pasti nanti dijawab, oh itu karena tauhid. Ngarang bebas. Kenapa tangannya begini? Oh itu artinya melemparkan beban ke belakang. Ngarang bebas. Ngarang bebas semuanya. Gitu loh. Ya saya lihat memang teorinya bagus-bagus, tapi prakteknya banyak yang tidak mampu sih, karena sebatas dia omongan aja. Ajaran itu aku tengok. Coba ya, Kak Brida. Ada teman-temanku sendiri juga. Kak Brida, bayangin ya. Enggak bisa juga mengikutin seperti ajaran-ajaran nggak bisa. tidak boleh Saya kasih tidak boleh contoh misalnya. dilakukan. Dia kayaknya delay teman-teman. Saya kasih contoh misalnya begini. Ketika ada dua orang Islam, satu kaya, satu bukan orang kaya. Nah, yang bukan orang kaya ini, taruhlah misalnya dia seorang kuli bangunan kah, atau tukang becak kah, atau penjual mie ayam lah misalnya. Bayangin dia baru buka, taruhlah jam 3 sore. Di situ orang sudah ngantri-ngantri mau beli dagangannya. Disuruh sholat. Pelanggan kabur, pindah tempat lain. Maghrib giliran orang lapar, ditinggalin jualannya. Lu mau jualan apa mau nunjukin kalau lu lagi sholat? Gue kesini mau beli nasi goreng, lu tunjuk sedang sholat. Saya udah lapar keroncongan mau makan nasi goreng. Ternyata ditulis lagi sholat, sedang sholat. Pergilah gue pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Karena apa? Karena di tempat lain udah sedia, udah dimasakin tempat dia, suruh nungguin dia sholat. Emangnya saya datang ke sana mau lihat pengumuman kalau dia lagi sholat? Kan kagak, saya ke sana mau makan karena saya sudah lapar, sudah keroncongan. Nah, itu kan yang miskin. Bayangin yang kaya. Orang kaya mah sholat juga sampai jidatnya hitam gak masalah karena dia sudah kaya. Makanya saya simpulkan, yang bisa menjalankan agama Islam cuman orang kaya. Siapa kuat sholat 5 waktu? Jujur, kau jujur aja, di dalam hati kalian para penonton ini kau kuat? Dikit-dikit jam 5 bunyi sholat, ini sholat. Yang ada mengganggu coy, mengganggu. Kuat bang, tapi di waktu aja mau semuanya gitu, jadi kayak ada videonya. Sholat gesit kan, sholat gesit ada. Sholat gesit 30 detik, selesai. Tapi itu sebenarnya bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Ada salah satu hadis. Hadisnya itu berbunyi begini, bayangkan ya. Tidak ada satu amalan yang dia itu tidak bisa dihapuskan bahkan dengan sholat, dengan kerja dengan sholat sekalipun. Nih, amalan. Nih saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan ya bahwa memang ajaran Islam ini kalau makin dipelajari makin. Nih.
Sebentar ya. Sabar ya. Saya tunjukkan bagaimana ada amalan yang dia itu hanya bisa dihapus oleh kerja keras. Makanya malah makin pusing sekali ya. Nih perhatikan. Saya kasih tunjuk ini. Sholat pun tidak bisa mengalahkannya. Perhatikan. Dia lebih hebat daripada sholat. Saya tunjukkan. Amalan, sebentar ya, sabar teman-teman ya. Ini kalau kita harus cari ini. Sabar ya. Pokoknya itu ada hadisnya yang berbunyi seperti itu. Bagaimana bahkan itu tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun, tetapi hanya bisa dihapuskan dengan cara kerja keras sampai berkeringat. Ada itu, kalian cari sendiri. Makanya heran ini. Loh, justru kalau kamu baca hadis, justru kamu harus lebih mengutamakan kerja ketimbang sholat. Tapi di hadis lain mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan pekerjaannya karena sholat malah masuk neraka. Jadi makin dipelajari, makin pening kepala saya. Ada hadisnya. Saya belum bisa nunjukkan hadisnya. Karena kata kuncinya saya. Gimana? Kalau di agama Kristen itu ada nggak yang misalnya bacaan ini sampai 7.000 kali kamu akan mendapatkan surga ini. Kalau kamu baca ini akan dapat rezeki tiba-tiba. Itu aku pernah ikutin bang, tapi sampai capek sendiri saya sampai berapa lama, berbulan-bulan saya bilang nggak ada tuh. Ujung-ujungnya saya bilang ya kalau mau duitnya kerja keras lah, nggak ada bacaan ini duduk-duduk habis waktu aku baca ini. Jadi dalam Bible itu jelas, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, gitu. Baca alhamdulillah sampai sekian ribu kali nanti habis waktu di situ aku nggak kerja jadinya dong. Yang jelas hadis itu ada ya, hadis itu ada. Ini mungkin ya, sebentar ya. Nah ini, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Nah ini, nyarinya susah banget saudara-saudara ya. Nih, perhatikan ya. Sebagian ulama mengatakan ada jenis dosa yang tidak dapat dihapus kecuali oleh keresahan perihal nafkah keluarganya. Perihal ini terdapat dalam hadis Rasulullah dan seterusnya dari sekian dosa. Ini kata Muhammad ya. Dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan, mencari nafkah. Bahkan nggak bisa dihapus dengan sholat. Ya. Nah, tetapi di ayat yang lain, barang siapa kalau kamu meninggalkan sholat, nanti kamu walau kalau karena kerjaanmu kamu dihukum. Pokoknya makin dipelajari makin pening pokoknya. Iya. Nih, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, saya Allah jadikan surga dan seterusnya. Nih. Ada ini, baca saja nanti kalian akan dapati hadisnya nih. Hadis mengenai ada satu yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja keras. Bahkan sholat sekalipun tidak akan menghapuskan itu, dosa itu. Ada, ini kalian baca-baca saja itu. Tapi di hadis yang lain dikatakan, kalau kamu meninggalkan sholat karena perniagaanmu, satu sisi bilang gini, satu sisi bilang gitu. Bahkan kalau tidak sholat Jumat 3 kali, tapir. Ya. Tapir. Nih ada ustadz bilang, misalnya kamu dari kecil sampai berapa tahun itu kamu nggak sholat. Jadi begitu kamu sudah tobat, nah yang kamu nggak sholat dari umur berapa sampai umur berapa itu semua harus dibayar. Langsung aku ngitung, wah berapa banyak. Jadi sisanya aku harus bayar mati pun aku karena kan Muhammad kan dulu pedagang. Mati pun gua nggak lunas juga itu, jadi mikir wah. Tapi bayangin ya, kalau menurut Muhammad orang masuk surga atau tidak itu kan ditimbang pahalanya. Nanti lebih beratan mana? Apakah dia lebih banyak melakukan dosa apa lebih banyak melakukan kebaikan, kan gitu. Kalau misalnya lebih berat dosanya, maka dia masuk neraka.
Kalau lebih banyak kebaikannya berarti dia masuk surga. Tapi ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad juga. Bagaimana masuk surga itu ternyata karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan. Pokoknya kalau makin dipelajari, makin dekat. Saya bilang makin dekat untuk meninggalkannya. Dan juga sesama ulama juga bang banyak pertentangan juga. Jadi kita pun ulama ini bilang jangan dengar ini begitu. Ini juga gitu. Jadi mana ini ulama yang mau didengar? Nih, saya bacakan hadisnya ya. Kalau umat muslim, tapi memang itu ajaran Muhammad juga itu. Ditimbang nanti lebih berat pahala mana gitu. Tapi ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Pak bayangkan, ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Nih, saya tunjukkan ya. Lihat nih. Apa dikatakan di sini? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Ini Muhammad yang ngomong. Nih, dalam hadis Jabir bin Abdillah dan seterusnya Rasulullah atau Nabi bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Ternyata yang bikin orang masuk surga adalah rahmat Allah, bukan karena amalannya. Tapi di hadis-hadis lain, barang siapa yang memberikan ini masuk surga. Barang siapa, kan sering nggak selama kamu dulu dari Kak Brida jadi muslim, sering nggak dengar? Halo. Barang siapa yang menolong nanti anjing ngasih minum air masuk surga. Barang siapa yang nanti mengerjakan sholat fardu atau apa masuk surga. Tapi di ayat lain tidak ada amalan yang membuat masuk surga. Makanya saya bilang ini Muhammad ini memang ini yang sebentar, yang gila ini yang siapa, yang bikin hadis atau yang siapa gitu. Saya pusing sendiri simpulannya. Ini gitu. Iya, ada juga bilang kalau punya anak nanti anaknya mendoakan orang tuanya biar ya yang tertolong lah oleh anaknya. Lah gue yang gak punya anak, siapa mau doain gue? Bahkan yang nggak mau punya anak kan bukan aku, keadaan tidak bisa tidak memberi saya keturunan. Bahkan di dalam hadis, bahkan di dalam hadis Muhammad itu menjamin 10 sahabat masuk surga. Sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Umar bin Khattab, Abu Bakar, sudah dijamin sama Muhammad masuk surga. Sementara menurut ayat ini Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Iya, yang ngomong Quraisy Shihab itu. Quraisy Shihab berkata tidak benar. Saya ulangi sekali lagi, tidak benar. Nah, gayanya Quraisy Shihab kan kalau ngomong begitu nih ya. Saya tunjukkan ya. Nih, Quraisy Shihab. Wow, makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Quraisy Shihab nih ya. Saya tunjukkan bagaimana pernyataan Quraisy Shihab bahwa Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Saya putarkan ya, karena banyak muslim-muslim yang awam-awam nih. Kita tunjukkan kepada mereka ya. Tunjukkan. Saya langsung ada pertanyaan saya pun. Nah, ini ya. Tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Kures. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Kures? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Dari mana? Karena Muhammad sendiri mengatakan dalam hadis tidak ada amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi di hadis yang lain Muhammad mengatakan barang siapa mengerjakan ini mengerjakan itu masuk surga. Ada loh hadisnya. Nih, saya putarkan lagi ya. Amalan apa yang bikin masuk surga secara kilat nih? Nih ya. Amalan ya. Saya tuh kasih tunjuk ya. Bagaimana amalan yang memasukkan orang ke dalam surga nih. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina,
dia mencuri tetap masuk surga. Coba, di satu sisi Muhammad berkata, tidak ada amalan yang membuat orang masuk surga. Tapi besok pagi Muhammad ngomong, barang siapa mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya saya bilang, kamu kalau jadi murid Muhammad, pasti kamu besok nggak masuk sekolah lagi. Wih, gimana? Satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Gimana apa yang mau dipercaya dari Muhammad? Oh. Oke lah, begitu dulu ya, Kak Brida, karena sudah jam 2, sudah tepat jam 2. Orang-orang udah pada capek nih, mungkin sudah prepare mau pulang. Begitu ya? Oke, thank you. Sama-sama Kak Brida. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow terus akun ini dan bagikan ya. Kalau ada yang inbox saya, Bang, saya punya adik, Bang, saya punya ini, mereka ini. Suruh nonton acara ini kalau mereka mau mualaf. Nonton Edis TV. Bila perlu nobar. Nah, kalau orang Islam ngomong, gara-gara Edis TV banyak mualaf, bilang sama mereka, kalau begitu puterin video Edis TV di masjid. Biar makin banyak orang mualaf. Ya. Oke. Langsung kita mulai saja. Ada Yafa Daci. Ya, selamat siang Yafa Daci. Teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan gift, pastikan teman-teman itu jangan salah mencet. Nah, ini ada yang mencet ke samping ini, ke Dava gift, ke apa, Yafa Daci. Tapi dia masih dia masih nyangkut. Oke, saya turunkan saja karena dia tidak nyangkut. Itu karena sinyalnya biasanya tidak penuh, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda bukan seorang yang muslim, saya meminta untuk Anda naik, Anda bilang salah pencet, kemudian Anda bilang Kristen, saya pastikan Anda akan saya blokir. Saya pastikan itu. Oke. Assalamualaikum Bang Edi. Selamat siang Bang David 99. Gimana kabarnya, Bang? Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Bang Edi sendiri gimana kabarnya, Bang? Kabar saya baik, Bang. Kabar saya baik. Siap. Ya, walaupun setiap hari saya memerlukan Panadol, Bodrek, dan Dekolgen karena menghadapi banyak orang yang botolnya cetar membahana. Ya, tapi saya harus tetap semangat nih, Bang. Nah, Bang David, ini Anda masih Islam atau bagaimana ini? Kenapa, Bang? Anda masih Islam saja atau bagaimana nih? Kalau buat saya sih Islam itu kan status, ya kan? Iman itu bukan karena dari agama, bukan karena dari Islamnya, tapi dari diri kita nih yang selalu yakin. Oke, tapi saya tanya dulu, yang Anda yakini apa? Anda meyakini ajaran Muhammad? Gimana? Apakah Anda meyakini ajaran Muhammad? Kalau dari segi perjalanan awal, mungkin ya, kalau masih belum tahu tentang apa sih yang sebenarnya diajarkan itu tadi. Tapi setelah ini ya kita tetap yang kita yakini hanya satu, nggak ada yang lain. Ya, Itu, Bang. Maksud saya bukan itu, Bang. Maksud saya, apakah Anda ini masih mengikuti ajaran Muhammad? Yang pastinya kalau masalah kita masih mengikuti atau tidak, kita akan tetap masih untuk melihat ceritanya. Kalau untuk mengikuti ya kita tetap mengikuti perjalanan kita sendiri. Nggak bisa kita untuk mengikuti apa yang pernah diberikan. Mungkin ya dulu sebelum kita didoktrin mungkin. Oke, yang saya maksudkan begini. Anda ini sebagai seorang muslim, apakah Anda ini mengimani ajaran Muhammad itu? Loh, kalau aku mengimani enggak, Bang. Tidak mengimani. Tidak mengimani, Bang. Kalau aku mengimaninya, berarti aku tidak mengimani Tuhan yang tunggal dong, yang nyata. Waduh. Coba saya mau naikkan dulu satu muslim ini. Nampak-nampaknya Anda ini sangat ini, soalnya banyak yang meragukan Anda ini seorang muslim ini. Coba ya. Saya coba naikkan dulu, ada seorang muslim yang lain ya. Baik. Coba kita kasih naik, ada. Sebentar ya. Kita kasih naik. Coba ya muslim-muslim yang kalian meragukan, jangan-jangan ini Islam KTP atau bagaimana? Coba. Yang KTP kan di statusnya, makanya kan kebanyakan kan Islamnya itu hanya di status.
Oke, coba kita hati malaikat. Selamat siang. Oke, terpental ya. Tapi gini Bang, coba apa yang membuat kami yakin bahwa Anda ini Muslim? Coba Anda bacakan dulu, coba bacaan sholat, coba. Bacaan sholat yang apa, Bang? Terserah, apa saja bacaan, mau sholat apa aja terserah. Coba bacaannya Pak. Coba niat sholat apa bacaannya? Sholat apa dulu nih? Sholat maghrib. Sholli fardhul maghribi mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Terus? Sudah. Oke, sholat subuh. ini Bang Edis. Bang Edis lagi belajar sholat subuh apa Bukan, gimana? masalahnya begini, kita mau konfirmasi ini. Soalnya Gini Anda loh, ini Bang, gini Bang. Maksud saya gini loh. Mungkin ya kalau orang untuk sholat itu maknanya itu banyak yang jarang tahu. Apa sih makna sholat itu? Makna sholat itu adalah ingat. Masa kita ingat hanya 5 kali dalam sehari? Kan enggak. Sebentar. Coba saya perlu menaikkan satu orang muslim ya. Kita perlu menaikkan satu orang muslim supaya bisa mengkonfirmasi. Coba kita kasih naik Reza, coba ya. Iya. Coba kita kasih naik Reza. Reza Pahlevi, ya. Waduh, Reza terpental. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Nurdin. Mustaqbilal kiblati. Ada billahi ta'ala. Coba kita kasih naik Nurdin. Ya, selamat siang Nurdin. Itu kan hanya bacaan, Bang. Apa sih artinya? Iya, kalau biasanya kalau muslim kan yang penting bacaannya. Yang penting ada bacaannya begitu kan. Ya, Nurdin, selamat siang. Halo? Nurdin? Nurdin? Oke, baiklah ya, si Nurdin juga nampaknya dia malu. Baik. Coba Bang, jadi Anda ini Islam tetapi Anda tidak mengimani ajaran Muhammad. Iya. Bukan gini loh, Bang. Gimana? Bukan berarti tidak, bahasanya bukan mengimani sih sebenarnya. Kalau mengimani sih enggak. Cuman kita mengikuti. Apakah Anda mengikuti walaupun Anda Islam, Anda mengikuti ajaran Muhammad? Loh, kita tetap kalau untuk mengajak mengikuti tetap mungkin yang kita ikuti dulu Pak. Jadi saya bingung sama Bang David ini. Sebentar Bang, Anda ini kadang-kadang iya, kadang-kadang bukan ini. Oke, baiklah gini. Oke lah, nggak apa-apa lah. Saya kasih satu tema ini ya. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Mau saya kasih contoh? Oke, boleh. Oke, Siap. kita kasih contoh-contoh ya. Oke, Bang. Di depan saya ini ada gelas. Siap. Oke. Jika saya ngobrol-ngobrol nih sama Anda, Anda pegang gelas juga berisi air. Nah, Siap. lalu tiba-tiba lalat masuk ke dalam ke minuman Anda. Nah, kalau Anda secara normal ada lalat hijau begitu masuk, kira-kira Anda masih lanjut minum nggak? Ya mungkin kita buang dulu lah itunya, lalatnya, baru kita minum. Buset. Benar-benar mereka ini. Makanya saya bilang teman-teman. Tahu nggak lalat itu sukanya apa? Belum tanya sih Bang, lalat sukanya apa, Bang? Ya Kalau Bang kita Edis nggak perlu tanya. Memang teman-teman, sampai sekarang saya belum percaya kalau ada orang Islam membahas agama Islam. Sampai sekarang saya belum percaya bahwa dia akan waras di saat yang sama itu. Iya, yang saya percaya Bang, kalau ada orang Islam, dia akan waras kalau dia nggak bahas agama Islam. Benar. Iya. Benar. Tapi Bang, kalau gini. dia bahas agama Islam, di detik itulah, di waktu itulah dia tidak akan waras lagi. Iya. Coba. Kita tahu Bang, lalat itu sukanya bangkai. Mohon maaf, Iya. tai, ya kan? Betul nggak? Bangkai, kotoran, sampah, itu yang disukai lalat, betul? Benar. Nah, lalat itu membawa banyak sekali bakteri dan penyakit. Setuju? Setuju. Nah, ketika dia masuk ke minuman Anda, atau Anda pesan minuman lah. Pesan minuman Bu. Nggak taunya Anda lihat lalat di dalam. Anda minta ganti nggak? Ya kalau kita masih punya hati nurani, mungkin Bang Edis, ya enggak lah. Tetap kita buang lalatnya, kita Tetap hargai. diminum. Iya. Enggak apa-apa. Jadi makanya teman-teman, orang Islam ini teman-teman, tiap hari mereka cuci-cuci.
Tapi lalat diembat. Kencing onta diembat. Coba bang, bagaimana kita waras tapi di detik yang sama kita Islam? Iya bang. Coba. Kalau menurut Bang Edi sendiri, dari makna Islam sendiri itu apa? Jangan ke situ dulu bang. Kita membahas ajaran-ajaran Muhammad ini loh. Bagaimana ajaran-ajaran Muhammad itu membuat orang yang masih menggunakan akal sehatnya tidak mungkin lagi akan mengikutinya. Gini bang, aku pengen nanya sih dengan tema yang di atas Bang Edi situ, makin belajar dengan ajaran Muhammad. Makin belajar ajaran Muhammad, bukan makin belajar dengan. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Untuk menurut Bang Edi sendiri, meninggalkannya itu secara apa bang? Secara dohir apa secara rohani ya bang? Ya meninggalkan seluruhnya lah, dibuang ajaran Muhammad ke tempatnya. Itu baru satu. Oke, kita kasih contoh lain. Bang, abang tahu cicak? Cicak? Tahu cicak? Tahu. Tahu nggak Muhammad benci banget sama cicak? Kalau itu aku kurang tahu. Nah, pantesan masih Islam. Bang, kalau Anda mempelajari ajaran Muhammad, dikatakan membunuh cicak itu mendapatkan pahala. Makanya bang, cara masuk surga, rajin-rajin aja berburu cicak. Dulu waktu kami kecil tuh ya, karet dilinting-linting begitu ya. Wah, tuh cicak tuh dapat. Iya kan? Enggak, kadang tuh orang tuh gini bang, untuk beribadah itu yang dikejar itu hanya untuk masuk surganya. Keinginan kesadarannya itu hanya untuk ke tapi surga. yang bikin itu kan Muhammad. Barang siapa yang membunuh cicak, maka dia mendapatkan 100 pahala. Iya bang, tapi aku nggak pernah punya cicak ini bang. Gimana bang? Nggak punya pahala. Nah, berarti Anda tidak mengikuti ajaran Muhammad. Kalau gitu dikatakan Islam nggak bang? Ya, Islam yang tanpa ini, Islam yang tanpa identitas. Islam yang tidak memiliki identitas Islam. Padahal Islam itu adalah orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Coba, tahu nggak kenapa alasan cicak itu kalau dibunuh dapat pahala? Kurang tahu sih bang kalau masalah itu. Baik, pantas masih Islam. Oh ya lupa saya. Gini. Jadi pernah dengar cerita Ibrahim dibakar? Pernah. Tahu nggak siapa yang meniup-niup apinya biar apinya makin besar? Kalau dari cerita sih malaikat. Salah, cicak. Cicak bang, makanya saya bilang makin belajar ajaran Muhammad, makin cepat Anda meninggalkannya. Berarti lagu cicak-cicak di dinding tuh gimana tuh bang? Itu lain, beda, nggak nyambung itu bang. Oh, nggak Tapi nyambung. gini aja lah, coba kita menggunakan nalar akal sehat kita. Siap. Ibrahim kan hidup di masa lalu, Siap. ribuan tahun yang lalu, betul nggak? Nah, Cicak yang dulu meniup-niup, andai kan itu benar. Kalau ngomong orang Islam kan memang kalau ngomong cerita-cerita begitu kan harus diimani di saja. dalam Al-Quran nggak ada bang itu bang. Masalah cicak meniup dari pas apinya Nabi Ibrahim pas dibakar itu bang. Di dalam hadis ada. Hadis yang mana itu bang? Oke, baik, dia minta tunjuk ya. Dia minta tunjuk, baik, sebentar, saya minta hadis. Maaf ya bang ya. Oke, nggak apa-apa. Karena yang Kita sabar. kulna ya layani bardan wasalama ala Ibrahim. Ya, sebentar. Jadi, teman-teman, apakah benar ada cicak? Apakah benar ada cicak meniup? Ala Ibrahim. Ala Bang Edi juga nggak apa-apa sebenarnya bang. Iya, tapi ini ajaran Muhammad. Sabar ya. Sebentar. Iya bang. Kita akan bukakan. Gimana bang? Siap. Nih, kita akan tunjukkan bagaimana cicak itu akhirnya dibunuh oleh karena dia meniup-niup api. Saya heran. Kalaupun benar, Ayat berapa bang? kalaupun misalnya kita ini ya, kita buang lah misalnya akal sehat kita untuk mempercayai itu cicak meniup-niup api. Tapi kan itu tetap cicak yang dulu. Ya itu. Apa hubungannya dengan cicak yang sekarang? Baik, saya akan balikkan dulu kamera saya. Oke, siap. Teman-teman, mohon kalian jangan marah ya kalau saya bilang tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad ya. Baik, saya akan anukan ya. Nih, saya akan hilangkan dulu efek saya sebentar nih. Oke. Ayat berapa bang? Hadis bang, hadis. Nah iya. Ini hadisnya nih. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kalau masalah nomor hadis itu beda-beda bang. Nomor hadis itu nggak ada yang sama. Tergantung cetakan siapa, jilid berapa, jilid mana, cetakan berapa, penerbitnya siapa, beda-beda. Oke, nih perhatikan. Ya di ayat berapa Ya, kan itu? dalam hadis riwayat Muslim terdapat sebuah hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan membunuh cicak. Perhatikan. Oke. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan pahala 100 kebaikan.
Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala yang pertama. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang lebih kurang dari pahala yang kedua. Jadi sekali pukul, Bang. Kalau sekali pukul dapat 100. Nah, Ya. itu hadis apa, Bang? Kalau 2 kali pukul nanti berkurang. Kan? Kalau sekali Itu pukul hadisnya apa, Bang? Gimana? Hadisnya siapa itu? Ini loh, Bang, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Iya. Yang mencetak Iya, yang mencetak ya tukang hadis lah, Bang. Ya kan? tapi bukan Nah. Muhammad berarti kan ya yang nyetak itu, Bang ya? Iya, yang nyetak ya bukan Muhammad. Al-Quran juga yang nyetak bukan Muhammad, Bang. Nah, itu mangkak. Sama Al-Quran juga yang nyetak bukan Muhammad kalau masalah itu. Nah, kita akan baca selanjutnya ya. Perhatikan. Nih ya, para ahli bahasa mengatakan bahwa ini anu ya, bukan hadis ya. Nih, apa sebenarnya? Ya, apa sebabnya? Perhatikan. Ya. Siap. Mengapa dikatakan begitu? Karena pada waktu itu cicak ini dia membantu meniup api ini. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim. Nah, jadi Muhammad ini, Bang, orang yang dendam kesumat, Bang. Sampai turunan cicak pun 7 turunan, 1000 turunan dibantai semua. Iya, sampai Iya, cicak tapi- kecil, tapi gini, cicak Bang. besar. Nih, anak-anak cicak yang belum menyusu juga nih bantai semua. Nah, jadi, Bang, kalau Iya. kita ngomong masalah akal sehat, sekarang Siap. Anda saya tanya Ya, dulu lah. nggak nalar lah, Bang. Kalau Iya, makanya saya kalau saya masalah bilang itu nggak tadi, nalar. Bang, makin Nggak mempelajari sesuai ajaran kesadaran, Bang, Muhammad, kalau makin kayak dekat seperti itu. pintu Nggak gerbang sesuai untuk kesadaran. meninggalkannya. ya, Ya balik nggak lagi. sesuai Bang. kesadaran kita, Bang, kalau seperti itu. Oke, jadi Anda setuju ya bahwa dengan apa Setuju, background? Iya, setuju dia, teman-teman. Makin Setuju. belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Benar itu, Bang. Benar. Tuh, dia sudah mengakui Benar. dan dia seorang muslim. Benar, benar. Coba ya, saya kasih naik dulu ya. Siapa tahu ada muslim yang lain nih. Ini Amira ini dari kemarin dia pengen naik, tapi nggak pernah berani. Cuma naik doang. Nanti dia diem terus, dia nggak berani ngomong. Amira ini. Ya silakan Amira. Amira, kamu berani menyalakan kamera? Berani. Silakan nyalakan kamera. Ya, Ya Amira, Anda muslim ya? Muslim. Oke, ini David ini dia mengaku seorang muslim juga dan dia setuju bahwa makin belajar ajaran Muhammad makin dekat untuk meninggalkan ajaran tersebut. Setuju Bang David? Setuju, Bang. Setuju. Silakan. Bagaimana pendapat Pura-pura Anda? dia tuh pura-pura Muslim dia. Coba Anda tes dulu. Siapa tahu dia juga pura-pura. Saya juga mendukung Anda nih Amira. Coba dites dulu dia. Kalau dia terbukti ngaku-ngaku muslim, kita tendang dia. Nah, silakan. Nggak pura dia itu, mungkin. Ya. Coba Anda tes mantan dulu. Muslim. Murtad kali dia. Iya, Anda tes dulu. Anda juga jangan menuduh-nuduh saja. Mau tes apa lagi? Ya dites. Biasanya kalau seorang yang bukan muslim itu kan dia, mana tadi si David ini? Lah. Ya, Amira. Anda setiap naik ini, saya heran. Selalu saja Anda kalau naik begini nih. Nih, gini. Heran saya loh, kenapa sih? Anda kalau naik begini? Nggak apa-apa, Bang. Ya, gimana, Amira? Hari ini kita membahas mengenai makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Gimana? Nggak setuju lah. Enggak setuju? Enggak. Oke. Anda tahu cicak? Iya, Oke. Anda tahu ajaran Muhammad tentang cicak? tahu. Suruh ngapain kalau ketemu cicak? Suruh mati. Suruh mati. Nah, ketika membunuh cicak, maka mendapatkan 100 pahala, betul? Betul. Betul. Kenapa kalau cicak dibunuh maka mendapatkan pahala? Ya, karena Nabi Muhammad kayak benci sama cicak kayaknya. Benci sama cicak. Kenapa Muhammad yang benci sama cicak? Kalian yang melampiaskan kebencian Muhammad. Coba. Ya mungkin di ajaran kami memang begitu, Bang. Iya, karena kalian ini adalah alat-alatnya Muhammad. Tuhan kalian. Gini, coba ya. Saya akan kasih Anda fakta-fakta tentang kenapa cicak itu harus dibunuh. Menurut Muhammad, cicak dibunuh karena dia membantu dalam meniup api ketika Ibrahim dibakar. Jadi cicak gini dulu. Saya heran, cicak yang dilihat Muhammad ini cicak naga atau bagaimana?
Apa jangan-jangan Muhammad pernah ngelihat naga begitu nyembur? Atau naga yang di TikTok itu loh. Oh, nah Muhammad lihat itu cicak tuh katanya kan. Jadi memang sangat kuat diduga memang Muhammad ini memang mengalami gangguan. Ada gangguan memang dia itu memang. Gitu loh. Sekarang saya tanya. Secara nalar Anda lah, Bang. Anda percaya cicak niup-niup api ketika Ibrahim dibakar? Nggak percaya. Tapi Muhammad ngomong begitu. Ya kurang tahu juga sih, Bang. Terus kesimpulannya bagaimana? Ya mungkin bohong aja itu kitabnya itu. Kitabnya yang bohong apa Muhammad yang bohong? Nggak mungkin ada yang nulis kebohongannya mungkin. Oke, sekarang berarti Anda setuju bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini dia nih. Ini cicak yang lihat Muhammad. Oh, itu cicak itu. Itu cicaknya. Jadi begini. Berarti Anda menyimpulkan bahwa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah kitab yang berisi kebohongan, kitab yang berisi fitnah kepada Muhammad. Iya. Oke. Berarti Anda setuju bahwa kitab itu harus dicampakkan ke tong sampah. Setuju? Itu maksudnya omongan itu ada di Al-Quran ya, Bang? Baik. Saya sudah membaca Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Khatam saya Al-Quran itu. Hebat Abang nih. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa cicak meniup-niup api Ibrahim ketika dibakar. Nah, itu adanya di dalam kitab-kitab hadis. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya banyak itu riwayat-riwayat itu. Banyak sekali riwayat-riwayat itu. Dan itu sahih. Ya kan? Kalau sahih artinya itu benar-benar informasi itu valid. Kalau kata Kainama, valid. Itu benar-benar valid dari Muhammad. Nah, lalu Anda simpulkan mustahil Muhammad bilang gitu. Karena Anda nggak percaya, nggak logis cicak kok niup-niup api, ya kan? Lalu Anda simpulkan bahwa orang-orang lah yang berbohong lalu menempatkan itu ke mulutnya Muhammad seolah-olah Muhammad mengatakan demikian. Betul? Betul. Kesimpulannya, kitab Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari berisi fitnah-fitnah, kekejian, kebohongan untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Anda setuju? Iya. Nah, berarti Anda setuju bahwa umat muslim harus segera membuang kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dari rumahnya? Bingung sih jawabnya. Bingung. Makanya saya bilang, makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Bang, kalau Anda baca Al-Quran, jangankan Anda, Muhammad disuruh merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran. Tapi sayangnya baik Muhammad, baik umat muslim takut sama kebenaran itu. Akhirnya jadi kayak begini. Walaupun Islam Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran, tapi ketika Muhammad disuruh dibawakan, disuguhkan Taurat kepadanya, Muhammad malah marah-marah. Dia malah menyesat-nyesatkan Musa loh. Iya. Katanya begini, jikalau Musa ada di hadapan kalian saat ini, dia akan, dan kalian mengikuti dia, kalian akan tersesat. Coba. Katanya Muhammad meneruskan ajaran Musa. Katanya Muhammad merupakan orang yang kalau Musa ada di hadapannya, maka Musa akan mengikutinya. Tapi Muhammad bohong lagi. Loh, waktu Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, dikatakan Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat 50 kali. Betul? Iya. Lalu dia ketemu sama Musa. Muhammad, balik lagi lo. Lu balik lagi sono, ketemu Allah. Tawar katanya. Ditawar. Oh, itu Jadi Musa yang ngomong, bukan Jibril. Musa. Kalau nggak pernah dengar katanya itu malaikat Jibril katanya yang ngomong begitu katanya. Tidak. Jibril dikatakan membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dia membawa Muhammad ke arsinya Allah. Lalu dia bertemu, Muhammad ketemu dengan Allah, disuruh sholat 50 kali. Nggak tahu Allah bercanda atau gimana itu. Lalu baliklah Muhammad ketemu sama Musa, disuruh balik lagi Muhammad, balik lagi lu, tawar, nggak bakal kuat umat lu, nggak bakal kuat. Ditawar jadi 45, balik lagi, oh tawar lagi, balik lagi, terus sampai 5 kali. Setelah ke 5 kali,
Musa masih ngomong, nggak kuat, balik lagi. Terus Muhammad ngomong gimana? Musa, saya udah malu katanya. Ternyata ketika Muhammad ketemu dengan Musa, bukannya Musa ngikutin Muhammad, malah Muhammad yang ngikutin Musa. Tapi kalau ngomong sama pengikutnya, jikalau Musa ada di sini, maka dia akan menjadi pengikutku. Jadi cerita Muhammad itu bang, makin dipelajari, makin Anda murtad bang. Saya Coba jadi pelawannya bang, lucu bang. lu memang iya. Bang, selain saya membawakannya lucu, membawakan saya supaya tidak tegang, slow begitu ya. Makasih Pak Agus Ibrahim. Yang saya katakan bener nggak bang? Yang saya katakan benar, benar yang saya katakan. Dan juga bang, dan juga ini perhatikan. Menurut Al-Quran, malaikat itu kalau naik menghadap Allah 1 hari, tapi kadarnya 50.000 tahun. Memang dia naiknya itu sehari bagi dia, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Makanya bohong lagi Muhammad. Kalau memang dia dibawa, gimana? Saya nggak pernah dengar. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij ayat 1 yang sampai ke-4 sampai ke-5, malaikat-malaikat naik menghadap Allah dalam 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun, maka bersabarlah kamu. Nah kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap Allah, artinya sampai sekarang Muhammad harusnya belum pulang. Karena 1 harinya naik itu 50.000 tahun di bumi. Bohong lagi Muhammad. Iya, pokoknya bang, kalau Anda baca hadis, Anda akan simpulkan Muhammad itu seorang penipu ulung. Kalau Anda baca hadis, Muhammad pernah bilang begini, dia menunjuk mulutnya begini, demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, tidak keluar darinya, maksudnya mulutnya, kecuali kebenaran. Muhammad ngomong gitu, ada hadisnya. Iya. Kata Muhammad tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nyatanya, gara-gara ngikutin Muhammad, ngikutin yang keluar dari mulut Muhammad, para petani kurma bangkrut. Iya. Muhammad suatu kali pernah ke Madinah. Ketika dia di Madinah, dia bilang sama para petani kurma, hentikan kegiatan-kegiatan kalian yang menyerbuk benang sari dan putih itu, ditempel-tempelin, dikawin-kawinkan. Karena kalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap tumbuh saja, baik-baik saja. Ternyata apa? Diikuti saran itu. Setelah diikuti, petani itu, para petani kurma itu mengalami gagal panen. Nggak berbuah pun hasilnya sedikit. Lalu Muhammad datang lagi ke kota tersebut. Dia heran, ada apa dengan pohon kurma kalian? Lalu para petani kurma itu bilang begini, ya Rasulullah, bukankah engkau dulu berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Padahal Muhammad ngomong, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Nah, makanya bang, kalau belajar hadis, ujung-ujungnya Anda akan membuangnya ke tong sampah. Gimana? Coba, kalau yang tukang marah-marah, yang tukang ngintip-ngintip, yang tukang mau lapor-lapor, daripada kalian capek-capek argumen, lawan dengan argumen. Coba bang, Amira, Anda kan muslim ini, tapi Anda setuju dengan perkataan saya? Iya. Setuju Amira. Itu kan nggak harus diyakinin bang. Iya, tapi bagaimana Anda Islam di detik yang sama Anda setuju dengan perkataan saya? Ya tapi kan nggak harus maksudnya ditelan semua sama abang kan, nggak harus dipercaya gitu loh. Coba yang bagian mana yang yang saya bohong? Yang saya anggap ya udahlah, namanya juga manusia ya, nggak mungkin ada benarnya kan, gitu aja. Bang, nggak mungkin sempurna gitu loh. Oke, berarti anda akui bahwa Muhammad itu berdosa? Ya berdosa karena manusia. Oke, Anda akui bahwa Muhammad seorang penipu juga? Ya saya nggak berani ngomong bang kalau itu. Nah, bang, apa definisi menipu? Mengatakan ya, sesuatu yang tidak sebenarnya, betul? Ya mungkin nipunya sedikit bang, banyak benarnya mungkin. Oke, seorang yang mencuri disebut maling. Bahasa Indonesianya, seorang yang mencuri disebut pencuri, betul? Ya. Oke, seorang yang menipu disebut berdusta. Penipu. Memang bahasa Indonesia saja mereka ini nggak lulus. Berdusta itu kata kerja bang, berdusta.
bertani, bergaul. Aduh, gimana sih Anda ini? Pasti waktu belajar bahasa Indonesia tidur di kelas. Bang, coba Bang, Anda buktikan dulu bahwa Anda ini seorang muslim nih. Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus? Ar-Rahmanirrahim. Terus? Maliki yaumiddin. Terus? Udah. Oke, baik. Anda setuju bahwa Muhammad seorang penipu? Enggak. Nah, sekarang enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Saya kan sebagai umatnya saya harus membela beliau, Bang. Bagaimana Anda membela Muhammad sementara Anda sudah dapati Muhammad seorang penipu? Ya kita nggak usah dengar tuh, Bang, nggak usah dengar. Jadi anggap aja angin lalu gitu. Anggap angin lalu. Baiklah, baiklah. Bang, saya kan umatnya. Saya membela beliau aja. Ya, gini Bang, kenapa Anda masih membela dia? Karena Anda masih mengutamakan perasaan ketimbang akal sehat. Tapi begini, memang ini membutuhkan waktu, ya. Jadi saya sarankan kepada Bang Amira untuk memperdalam agama Islam. Nanti Anda akan buktikan omongan saya. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda akan meninggalkannya. Maksudnya meninggalkannya itu meninggalkan kemana, Bang? Ya meninggalkan ajaran Muhammad itulah. Yang Anda ikutin itu gimana? Terus kemana? Gak meninggalkan terus kemana? Ya makanya Bang, step tangga 1 aja belum Anda lalui. Bagaimana Anda mau tahu tangga nomor 3? Makanya lakukan dulu. Ketika nanti Anda lakukan itu, nanti Anda akan mencari jalan kebenaran dan hidup. Ketahuilah Bang ya, apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Yang perlu Anda lakukan sekarang ini, step awal untuk menuju ke situ itu meninggalkan dulu ajaran Muhammad. Ya. Jadi ada step-stepnya Bang. Nggak mungkin Anda percaya ajaran Muhammad di detik yang sama Anda akan percaya Yesus, nggak mungkin itu. Makanya tinggalin dulu ajaran Muhammad itu, baru jalan itu agak terbuka begitu. Selama ini kan buntu karena percaya sama Muhammad. Oke gitu Bang ya, kita lanjut dulu ya ke muslim yang lain, oke? Oke, makasih Bang Amira. Amira Yasmin ini dulu pertama-tama naik, dia pertama-tama protes sama Tuhan, tapi lama-lama mengiyakan. Kan saya bilang, sekali kamu nonton Edis TV, kamu akan marah-marah. Kedua kali nonton Edis TV, kamu akan mulai cari tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Nah, ketiga kali Anda sudah mulai manggut-manggut mengiyakan saya. Nah, keempat kali Anda akan meninggalkan agama Islam. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan,
untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, ya ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.